Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian. Kali ini saya Agnes Setiawan kembali ke channel Guru Geografi. Kita akan mencoba belajar materi kelas 12 ini ya di awal semester ganjil biasanya. Ini kita akan membahas mengenai topik wilayah dan pewilayahan. Tentunya wilayah dan pewilayahan ini sangat erat sekali dengan konsep geografi ya. Ruang, ada wilayah, tempat, ya, lokasi itu hampir-hampir mirip ya. Nah, itu karena memang geografi itu sangat fokus pada kajian tentang wilayah. Nah, apa yang akan kita pelajari? Kita akan bicara mengenai 3 faktor yang mempengaruhi interaksi wilayah. Ya, kita akan bicara mengenai penyebabnya gitu ya. Ini ada teori mengenai interaksi dari Ullmann ya, seorang ahli geografi. Jadi kenapa sih namanya wilayah itu bisa saling berinteraksi ya? Kita akan coba melihat dulu dari sisi kita manusia. Manusia itu kan individu ya, individu. Kita tidak bisa hidup sendiri kan, pastinya membutuhkan orang lain. Ya kan? Kita bicara ya, kemudian bekerja dan belajar dan lain-lain. Itu kan tidak ada manusia yang hidup sendiri ya. Sama dengan wilayah. Jadi dalam konsep geografi, wilayah itu diibaratkan sebagai sebuah organisme ya. Tapi tetap yang menjalankan interaksi tersebut adalah manusia ya. Apa wujud interaksinya? Ya manusia pindah dengan migrasi ya. Kemudian barang jasa juga ya, itu kan perpindahan. Ya, contoh misalkan saya pagi hari dari Jakarta kemudian ke Bogor, itu kan sore hari balik lagi ya, sore, kemudian itu adalah contoh dari interaksi wilayah. Tetap saya yang melakukan kegiatan, hanya kan lintas ruang wilayah ya, antara Jakarta dan Bogor misalkan. Lalu apa sih yang menyebabkan terbentuknya interaksi wilayah? Ada 3 faktor ya. Yang pertama, menurut Ullmann itu yang pertama itu adalah adanya regional complementarity ya, atau wilayah yang saling melengkapi. Apa sih maksudnya? Maksudnya itu seperti ini. Sama halnya seperti manusia, kita kan tidak bisa hidup sendiri. Nah, wilayah itu juga sama. Jadi tidak ada satu wilayah yang bisa melengkapi semua kebutuhan hidup makhluk di dalamnya sendiri ya, terutama manusia. Contoh misalkan desa kan identik dengan wilayah pertanian. Ya, tapi kan tidak ada pabrik misalkan elektronik, yang mobil, traktor tidak ada kan. Kemudian di kota juga tidak ada padi, misalkan jarang ya, lahan padi pertanian. Ya, tapi banyak industri-industri ya elektronik. Nah, itu kan nanti akan terbentuk permintaan dan penawaran. Nah, kuncinya ya. Ada permintaan dan penawaran, akhirnya terjalinlah tadi hubungan interaksi ya, desa menjual barang pangan ke kota, kota juga menjual barang pangan ke desa. Itu wujud interaksi. Sama dengan negara juga, kalau dalam skala global Indonesia tidak mungkin hidup sendiri ya. Jepang tidak bisa hidup sendiri ya. Indonesia kan rutin mengekspor batu bara ke Jepang. Jepangnya juga mengekspor barang elektronik ke kita ya, karena tidak ada misalkan cadangan batu bara di sana. Jadi itu wilayah yang saling melengkapi ya, tidak ada wilayah yang bisa hidup sendiri ya. Di Saudi Arabia apakah ada beras? Kan tidak ada lahan pertanian gitu ya. Nah, mereka pasti minta dari negara lain ya. Nah, kita minta apa dari Arab Saudi? Kurma kayak atau apa ya, dari daging unta apa gitu ya. Itu contoh regional complementarity. Jadi ini hukumnya gara-gara adanya permintaan penawaran, karena ada kebutuhan yang tidak bisa didapatkan di daerah tersebut ya, harus minta ke yang lain. Itu hukum permintaan penawaran. Yang kedua adalah intervening opportunity atau kesempatan intervensi. Nah, ini seringkali anak-anak bingung, apa sih maksudnya intervensi ini? Nah, ini intervening opportunity itu kesempatan intervensi, artinya bisa terjadi pelemahan interaksi wilayah jika ada wilayah lain yang ikut campur. Jadi sifat dari intervening opportunity ini adalah melemahkan interaksi yang sudah ada. Contoh seperti apa? Contoh gini, misalkan Jakarta sudah lama itu hubungan timbal balik dengan kota Bogor ya. Terus lama ya, Bogor ngirim teh gitu kan ke Jakarta, Jakarta ngirim barang ke Bogor. Kemudian ada wilayah lain misalkan Bandung, jadi berkembang pesat nih perkebunan tehnya. Akhirnya Bandung itu ikut campur juga intervensi ya, ngirim teh ke Jakarta ya. Nah, ini si kota Bandung ini dalam hal ini ya negatif tuh mengurangi ya, artinya lemahkan intervensi, jadi ikut campur interaksi yang sudah terjalin dari Jakarta dengan Bogor gitu maksudnya. Ini sebetulnya sih nggak apa-apa ya, ini normal dalam hal globalisasi ya. Misalkan dulu Indonesia dengan Jepang sudah kerjasama kereta api ya,
Sekarang muncul Cina yang punya pengembangan teknologi lebih canggih tapi agak hemat biaya. Nah, ini akan berubah, nanti Cina itu ikut campur interaksi nego tentang bagaimana pembuatan jalur kereta api ya di Indonesia ya gitu. Jadi ini melemahkan interaksi kita dengan Jepang yang sudah lama. Tapi ini nggak apa-apa, ini normal dalam hal globalisasi gitu ya. Nah, jadi itu maksud dari melemahkan begitu anak-anak, jadi jangan bingung lagi ya. Yang ketiga adalah transferability ya, adanya kemudahan transfer dalam ruang. Ini terkait dengan sarana dan prasarana transportasi gitu ya. Jadi tidak mungkin misalkan orang pindah dari satu tempat ke tempat lain itu kalau tidak ditunjang dengan adanya sarana yang bagus ya, jalan raya, kereta, kapal laut atau pesawat terbang kayak apa gitu ya. Nah, itu adalah sarana kita dalam memindahkan barang, jasa, produk dan lain-lain gitu ya dalam satu wilayah ke wilayah yang lain gitu. Jadi memang kunci dari cepat atau tidaknya mobilitas dalam ruang itu adalah kehadiran sarana dan prasarana transportasi. Ya, semakin cepat bergerak, banyak bergerak, maka pasti pertumbuhan ekonomi makin terus berkembang gitu ya, cepat, pesat gitu ya. Nah, itulah jadi 3 faktor yang mempengaruhi interaksi wilayah menurut Ullmann ya. Gimana ya? Jadi sudah ada sedikit bayangan gitu ya dari ketiga faktor tadi, dari mulai wilayah yang saling melengkapi, yang kedua kesempatan intervensi yang melemahkan tadi sifatnya, yang ketiga adalah adanya kemudahan transfer dalam ruang ya, dalam wilayah yang berkaitan dengan sarana dan prasarana transportasi. Oke ya, jadi bisa dipahami. Nah, mudah-mudahan nanti ketika menjawab soal ulangan ujian tidak repot lagi ya. Silakan banyak berlatih, soal-soalnya banyak juga sih di channel ini, juga silakan cek di playlist ya. Dan sering-sering berdiskusi dengan teman, dengan guru ya, supaya lebih jago lagi nanti ketika mengerjakan soal dan misalkan diminta untuk presentasi di depan kelas gitu ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya, nanti akan update terus materi dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan kalian makin jago ya untuk mengerjakan soal geografi. Jangan bilang geografi susah ya, tidak ya. Jadi silakan dimaksimalkan belajarnya sebaik mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.